Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-190. Min alamati tiba'il hawa, di antara tanda-tanda yang menunjukkan mengikuti hawa nafsu, al-musara'atu adalah bersegera ila nawafilil khairat, bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sunnah-sunnah. Wattakasulu, dan malas anil qiyami, melaksanakan bil wajibati, kewajiban-kewajiban. Ini kita akan berbicara tentang hawa nafsu. Hawa artinya keinginan, nafsu diri. Hawa nafsu keinginan-keinginan yang kenyamanannya kembali kepada diri. Itu namanya hawa nafsu. Kita hidup ingin punya mobil. Kenapa ingin punya mobil? Kan enak kalau punya mobil mah kemana-mana, nggak jalan kaki, nggak capek, malah hebat, orang hormat. Berarti itu kembali kepada kenyamanan diri. Segala keinginan-keinginan yang punya kepentingan kembali kepada diri itu nafsu. Itu adalah hawa nafsu. Dan boga pamajikan hayang kawin, kunaon hayang kawin deh. Keinginan ingin punya istri. Kenapa ingin punya istri? Ya supaya penting tertiris baik. Kan kembali pada diri, hawa nafsu. Hawa nafsu. Salat pengen ke surga. Itu ada kepentingan diri enggak? Ada. Kenapa? Ya kan kalau di surga nanti kan nggak disiksa, nikmat, ada bidadari, ada kebun-kebun, ada sungai-sungai, buah-buahan. Kembali kepada kepentingan diri, sehingga ketika sholat pengen surga, nafsu, ulah dianggap lain nafsu. Sholat ingin pahala. Kenapa ingin pahala? Kembali kepada kepentingan diri. Sugan boga pahala loba timbangan orang berat nanti masuk ke surga. Kembali kepada kepentingan diri. Ketika sholat pengen pahala, nafsu juga. Nah ini kita ingin membersihkan, jangan sampai ibadah kita ini didorong nafsu. Kalau ibadah itu ada didorong nafsu, maka ibadah itu bukan mencari ridho Allah, tapi mencari ridho nafsu. Karena yang dikejar oleh nafsu. Kalau kita beribadah itu bukan mencari ridho Allah, tetapi mencari ridho nafsu, apa yang diingini oleh diri kita, maka ibadah itu nol, kosong. Jadi kalau ibadah itu duha, misalkan ada seseorang yang hidupnya susah terus datang ke ustadz, ya sholat duha rajin, sholat duha kadorong hayang rugi, nol, duhanya nol. Kenapa? Karena ada nafsu di situ. Nafsunya apa? Hayang duit loba, hayang babari usaha. Duit loba jeung usaha kembali kepada kepentingan diri, berarti hawa nafsu. Sholat ingin masuk surga. Kenapa ingin masuk surga? Ya kalau masuk surga bukan enak, diri kita itu nggak sakit, nyaman. Tak jadi sholat ya baheula mah urang asa bener jasa, sholat hayang ka surga, sholat hayang pahala. Padahal ieu lamun dikaji di dieu mah ya tah sholat anu kos kitu teh ya, sholat aya nafsuan. Sholat aya nafsuan. Lamun sholat aya nafsuan berarti urang sholat teh ya, ibadah teh ya, bukan mengejar ridho Allah, tapi mengejar ridho nafsu, apa yang diinginkan dicari oleh nafsu. Kalau sudah bicaranya masalah selain ridho Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu nol. Hawa nafsu terbagi dua. Ada hawa nafsu yang nampak, ada hawa nafsu yang tersembunyi.
Seperti apa hawa nafsu yang nampak? Kita bersedekah, ingin ketika kita calon lurah, serangan fajar bagi-bagi duit, sedekah. Bagus, sedekahnya bagus. Tapi tujuannya dia ada punya kepentingan nafsu, pengen punya banyak suara, lalu jadi lurah, kan jadi lurah makan hebat. Nyaman diri, nafsu itu. Maka nol, tidak ada apa-apa. Nah, ibadah yang disertai keinginan-keinginan diri yang bersifat duniawi itu namanya nafsu yang nampak. Nafsu yang nampak. Tapi kalau kita punya keinginan-keinginan yang kembali kepada kepentingan diri yang bersifat ukhrawi, itu adalah nafsu yang tersembunyi. Tersembunyi itu nggak nampak maksudnya. Sehingga kalau kita sholat duha pengen murah rezeki, itu nafsu yang nampak. Kalau kita sholat pengen masuk surga, itu nafsu. Ibadah sholat kita ada nafsu, cuma nafsunya tersembunyi di balik ibadah kita nggak nampak. Jadi kalau kita berpikir begitu, mau ibadah orang tenggelam rusak kabeh. Rusak kabeh. Makanya ngaji itu supaya untuk kita beribadah lebih baik supaya betul-betul ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, itu kita mau nyampe ke situ nih. Cuma jangan dibaca aja, mau pidato, mau ceramah hebat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, hari pagawean nama ibadah hayang ke surga, laju ceramah ngajar ilmu hayang amplop, eta mah duniawi malulu, eta mah nafsu jasa, nafsu. Hese mantap ieu lamun urang geus bersetia ahli surga teh atuh lain lalagaan, karena perjuangannya tuh berat, susah. Ini soal hawa. Geus ibadah dasarna, ibadah itu diparentah ku Gusti geus teu hayang nanaon. Sakitu bae geus. Ngadoa atuh geus bae kulantaran diperintah ku Gusti kudu ngadoa, harus berdoa. Udah aja berdoa, setelah berdoa jangan pengen apa-apa. Jangan sampai kita pengen dikabul apa yang kita minta di dalam doa. Jangan. Sebab kalau kita berdoa kemudian pengen dikabul apa yang kita minta dalam doa, itu nafsu juga itu. Kalau sudah ibadah bentuknya ada nafsu, nol. Allah nggak suka orang beribadah itu ada nafsu. Nah, di antara tanda-tanda yang menunjukkan adanya hawa nafsu di balik ibadah itu, dalam hikmah yang ke-190 Ibnu Athaillah menjelaskan, min alamatit tibail hawa, di antara tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ibadah kita itu di dalamnya ada terselubung nafsu adalah al-musara'atu ila nawafilil khairat, bersegera atau semangat atau rajin untuk melaksanakan yang sifatnya sunnah-sunnah, membelakangkan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Kalau yang sunnah-sunnah mah semangat dia lakukan, dia kerjakan, tetapi yang sifatnya wajib itu dia malas, berat untuk melaksanakannya. Seperti apa orang yang melaksanakan sunat, mendahulukan sunat, mengemudiankan yang wajib? Seperti gini, orang malam bekas zikir, jam 3 ngantuk, tidur, bangun jam 7, subuh kelewat. Karena sholat subuh itu kan wajib. Kemudian ketika kelewat wajib kodo. Wajib kodonya segera atau langsung begitu bangun segera selesaikan kodo itu. Nah, kalau
kondisinya seperti itu, maka wajib segera. Kalau tidak ada uzur syara, contoh yang tidak ada uzur syara itu begini, kita sebelum masuk waktu subuh udah tidur, misalkan zikir jam 3, zikir udah keburu ngantuk. Subuh misalkan jam 4 lewat 5 menit, ya jam 4. Nah, jam 4 kurang seperempat kita udah ngantuk, ketiduran. Karena saking pulasnya semalam belum tidur, bangun jam 7, kelewat kan subuhnya. Itu namanya meninggalkan kewajiban, ada uzur. Apa uzurnya? Tidur, uzur syara. Nah, kalau kita meninggalkan kewajiban, punya kodok, wajib hukumnya, namun sunnah segera. Artinya kalaupun juga tidak segera, nggak masalah. Nggak masalah. Itu kalau meninggalkan kewajiban atau sholat wajib, ada uzur. Artinya ada uzur itu dia ketiduran sebelum masuk waktu. Sunnah segera, begitu bangun sunnah bagi dia segera, jam 7 bangun, buru-buru wudu, kemudian sholat subuh. Subuhnya qada. Dulu saya itu bingung juga, kalau kita ini nggak ada sholat qada, kalau kita tidur kesiangan langsung sholat, cuma nggak dijelasin sholatnya sholat apa, mu'adah atau qada. Disebut mu'adah bukan waktunya, tapi udah sholat aja, nggak jelas. Ya, mungkin karena nggak dibaca kitabnya. Maksudnya itu langsung segera sholat qada subuh, jangan ditunda. Tapi kalau ada uzur semacam tadi ketiduran, sunnah untuk segera melaksanakan qada subuh. Begitu bangun jam 7 langsung kita wudu, sunnah laksanakan segera sholat qada subuh. Tetapi kalau tidak ada uzur, bagaimana tidak ada uzur? Contohnya kita ngaji wirid, udah jam 4 masih wirid, tapi rada luak leok saeutik udah ngantuk, tapi kita masih sadar. Jam 4:05 kedengaran azan tuh, sehingga tahu kita udah masuk subuh. Berarti kita kan udah kewajiban subuh kan, kita terus aja zikir. Begitu jam 4:30 ngantuk, tidur kita, jadi nggak segera sholat, tidur, bangun jam 7. Itu artinya meninggalkan sholat subuh tidak ada uzur, karena dia tidurnya itu udah masuk sholat subuh. Nah, itu namanya meninggalkan sholat subuh tanpa ada uzur syara. Bagaimana? Wajib qada, wajib segera. Begitu bangun segera, jangan dangke bae aya kena panjang waktu ieu dohor bae salatna, jangan ditunda ke asa ka dohor ulah doraka. Bab kita itu membiarkan kewajiban, kecuali kalau meninggalkannya itu ada uzur. Gambarannya seperti apa? Kita ngewirid 4:30, kemudian terus udah ngantuk, ketiduran. Tidurnya kita itu belum masuk waktu subuh. Misalkan subuh jam 4:05, jam 4 kurang seperempat ketiduran, udah nggak kuat kita ngantuk, tidur, bangun jam 7. Berarti tidurnya itu sebelum masuk waktu subuh. Nah, kalau ketidurannya sebelum masuk waktu subuh, dia meninggalkan subuh, ada uzur. Apa uzurnya? Tidur. Nah, kalau orang meninggalkan kewajiban karena ada uzur, sunat segera. Artinya, begitu dia bangun walaupun nggak segera, langsung dilaksanakan nanti zuhur, nggak masalah kalau kondisinya kayak begitu. Tapi kalau kondisinya nggak ada uzur, wajib begitu bangun sholat. Kalau enggak, maka kita
termasuk orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Jadi ada dua kewajiban, wajib qada dan wajib segera. Kalau kita meninggalkan kewajiban atau sholat subuh itu tanpa ada uzur. Nah, ini kita lagi berbicara meninggalkan membelakangkan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Contohnya tadi tuh, misalkan kita punya qada sholat subuh. Lalu kita berpikir, qada subuh mah nanti aja dohor. Malah kita mendahulukan sholat duha. Sholat duha kan sunnah. Sedangkan melaksanakan qada subuh wajib. Kita tunda, nanti dohor waktu qadanya. Tapi duha mah duluan dikerjakan. Seharusnya jangan dulu duha. Nah kalau kita duha, qada subuhnya dohor, itu mendahulukan yang sunnah. Kalau mendahulukan yang sunnah, mengemudiankan yang wajib, min alamatit tibail hawa, itu salah satu contoh tanda dia ibadah itu terdorong oleh nafsu. Ntar kita lihat di mana tuh letak nafsunya itu di mana. Ntar kita lihat. Ini kita lagi pelan-pelan dulu lah. Al-musaru'atu ila nawafil khairat wattakasulu anil qiyami bil wajibat. Memang karakter nafsu itu kan dia makan mencari yang populer, mencari yang hebat. Contoh, orang melaksanakan kewajiban, padahal pahala kewajiban itu berlipat ganda dibanding dengan yang sunnah. Sesuatu yang sifatnya wajib, jika itu dilaksanakan, Allah berikan pahala 70 kali lipat. Sedangkan yang sifatnya sunnah, satu kebaikan. Itu dijelaskan di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku itu beribadah kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai daripada melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib, Allah sangat suka. Cuma jika diikuti yang wajib dengan yang sunnah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, atau Allah lebih suka lagi. Allah cinta kepada orang yang melaksanakan kewajiban, kemudian diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Allah sangat suka dan sangat cinta dengan orang itu. Jangan dia mendahulukan yang sunnah, yang wajib ditinggal, atau yang wajib dia nggak semangat. Kalau yang sunnah-sunnah mah semangat. Yang wajib itu karena Allah sangat senang jika manusia melaksanakan yang wajib, Allah berikan pahala 70 kali lipat. Sedangkan yang sunnah cuma 1 kali. Nafsu ini berat untuk melaksanakan yang wajib-wajib. Tapi kalau melaksanakan yang sunnah-sunnah, walaupun pahalanya sedikit, semangat. Kenapa? Karena nafsu mah bukan mencari pahalanya, mencari hebat dan istimewanya. Kenapa kalau yang wajib itu enggak hebat, enggak istimewa, padahal Allah berikan pahala sampai 70 kali lipat. Sementara yang sunnah-sunnah itu dianggap hebat oleh nafsu, sedangkan Allah memberikan pahala cuma 1. Karena kalau yang wajib itu semua orang melaksanakan. Semua orang melaksanakan. Tapi kalau yang sunnah enggak semua orang. Sehingga dia merasa hebat kalau melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kalau kita sholat 5 waktu, kan semua orang itu melaksanakan sholat waktu. Karena semua orang itu melaksanakan, nggak ada yang hebat di situ, nggak ada merasa khususiyat. Tapi kalau sunnah yang tidak semua orang melaksanakan, lalu dia melaksanakan rajin, ada merasa khususiyat di situ, kehebatan. Maka nafsu itu dia akan lebih semangat dan suka melaksanakan yang sunnah-sunnah. Karena enggak semua orang melaksanakan itu, sehingga dia merasa istimewa. Sedangkan yang wajib-wajib itu dia enggak merasa istimewa, karena semua orang melaksanakan. Jadi kalau udah semuanya itu melaksanakan, dia enggak merasa hebat.
Contoh ya. Lamun nisfu Saban umumna salat paling 2 rakaat. Ya, bahkan aya nu salat. Umumna geus. Kalau salat nisfu Saban umumnya paling 2 rakaat, umum. Karena umum orang-orang Islam menjelang malam nisfu Saban itu salat sebelum baca Yasin itu salat 2 rakaat, itu enggak aneh, enggak khusus. Tetapi kalau nisfu Saban yang orang lain jarang mengerjakan, dia merasa hebat. Nafsu itu, jika semangat itu, itulah nafsu. Salat nisfu Saban biasanya umumnya 2 rakaat, ya mah orang salat 100 rakaat ya. Jarang, lain jarang mahese jelema anu daek salat nisfu Saban 100 rakaat. Ajupan aya beda, lamun kalau orang itu enggak umum melaksanakan, ketika itu terlaksana hebat jasa orang. Orang mampu nisfu Saban 100 rakaat. Pang salat. Pan ada khususiyat di situ itu. Disitulah nafsu berperan itu. Kan enggak kerasa oleh kita itu, ada nafsu di situ enggak kerasa oleh kita itu. Perasaan paling hebat aja udah. Nah itu nggak kerasa oleh kita itu. Maka di sini sa'nun nafsi, tingkah laku atau karakter nafsu yang tersembunyi, itu tersembunyi itu, nggak jelas gitu. Kita udah terjebak padahal dengan nafsu itu. Jadi ini kita lagi berbicara ibadah, jangan sampai ada ketumpangan nafsu. Pantaunya kita mah yang namanya nafsu sifatnya dunia doang. Kalau yang sifatnya akhirat mah kita anggap kebaikan-kebaikan, padahal itu nafsu yang sangat sulit untuk kita bedakan. Kita udah terjebak dengan nafsu. Yang namanya ibadah tanpa ada nafsu, udah aja naon ibadah diparentah ku Gusti. Hayang naon teh hayang geus diparentah bae ku Gusti. Lamun Gusti teu marentah mah moal. Kenapa demikian? Kenapa diperintah sama Allah? Kalau Allah enggak nyuruh enggak. Mau apa? Enggak pengen apa-apa karena melaksanakan perintah Allah saja. Udah itu baru murni, itu bersih. Sa'nun nafsi ayyaskula alihal wajib limusarakatin nas bihi id kullun nas yaf'aluna bihi fala yadharu laha maziyatun, sehingga enggak nampak keistimewaan, kekhususan, kelebihan, sedangkan nafsu itu yuhibbu abadan al khususiyah, dia senang sekali dengan sesuatu yang ada keistimewaan, ada pengen beda lah dari yang lain, itu pengen beda. Kalau orang yang selalu beribadah pengen beda dari yang lain, nafsu dah. Min alamati tibail hawa al musaru'atu ila nawafilil khairat. Kaitan dengan ini Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, Innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala la yakbalu, tidak akan menerima min amilin, amalan, suatu amal ibadah dari seseorang, illa bisidki, kecuali amal ibadahnya itu dilakukan dengan jujur, wa isobatul haqi, dan dilakukan dengan benar menurut syariat. Ibadah yang jujur contohnya bagaimana? Kita sholat nih, usalli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, lalu baca doa iftitah. Ketika kita baca ini wajjahtu wajhiya, ya Allah sesungguhnya aku menghadap kepada Engkau hati aku, padahal hati mah lagi di pasar mikirin apa enggak tahu. Kaboga beas. Lidah mah ngomong ini wajah tuh, tapi hati enggak ke Allah, berarti itu enggak jujur. Di situ kita memulai sholat udah dimulai dengan ketidakjujuran. Makanya eta umumna pagawean urang kos gitu eta. Ngomong mah ini wajah tuh, pikiran maka mana-mana henteu ke Allah. Lamun kalau dikaji ku urang mah geus ibadah urang mah sampah kabeh. Sampah semua ibadah yang kita lakukan ini. Lah lamun kieu mah mending ulang ngaji, nyaho kieu mah.
Ya mungkin kalau yang dulu-dulu kita nggak tahu, Allah juga maha adil, mengampuni, ilmunya belum nyampe. Nah yang Allah nolkan itu udah tahu tapi dilaksanakan. Nih kita udah ngaji kayak begini nih. Nah kemudian kita tuh nggak jujur, udah tahu kalau sholat nggak jujur tuh nggak diterima. Lalu kita nggak jujur, baru di situ berlaku hukum itu. Lebih parahnya, yang saya katakan tadi, Allah memaklumi orang yang ibadahnya belum maksimal karena dia nggak tahu itu. Kalau dia tinggal di Leuweung, nggak ada kiai, nggak ada majelis talim, atau ini makan tiap itu juga majelis talim musar banyak, pengajian ada, kitanya nggak ngaji-ngaji, maksiat di situ. Maksiatnya kitanya nggak mau tahu. Jangan nanti itu nggak berlaku. Kenapa kamu nggak sholat? Ya Allah saya nggak tahu. Itu nggak berlaku. Kata-kata atau jawaban alasan nggak tahu kalau dia tinggal di perkampungan banyak ustadz, banyak majelis taklim. Nah kalau misalkan ya Allah saya nggak tahu, Allah ampuni kalau memang dia tinggalnya di hutan, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, mau nanya ke siapa? Baru itu. Nah kita tinggal di kampung banyak ustadz, kita juga mau ngaji. Kita berada dalam ketidaktahuan, dalam kebodohan tentang agama, lalu kita tidak beribadah sesuai dengan syariat agama, itu mah dorakanya 2 kali. Enggak mah ibadahna salah, kaduana ibadah entelok ngaji, enggak mau tahu itu. Maksiatnya di situ. Maksiat enggak mau ngaji. Layak balu min amalin amalan illa bisidqi, kita mesti jujur. Salat yang jujur, wa isobatil haq, benar menurut syariat, wudunya syarat sah wudu terpenuhi, lalu syarat sah salatnya juga secara syariat fikih terpenuhi, sah salatnya, lalu kitanya jujur kepada Allah, hatinya khusyuk, kemudian hatinya hadir. Disitulah pentingnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kembali ke tadi, orang yang mengutamakan mendahulukan sunnah, membelakangkan wajib, itu termasuk min alamati tibail hawa. Bagaimana kalau kita kan qobliyah dulu sunnah, lalu maghrib, berarti kita mendahulukan yang sunnah, mengemudiankan yang wajib, kecuali kalau yang sunat itu merupakan bagian dari kesempurnaan yang wajib. Kalau kita capek dari pasar dagang, dalam keadaan lapar, langsung sholat zuhur, begitu sholat, udah pikiran masih ada di pasar, maka disunatkan untuk qobliyah. Qobliyah itu sebagai kalau olahraga warming up, untuk menghadirkan hati ketika kita di dalam sholat wajibnya. Sholat wudu dulu dalam keadaan lapar, capek, jangan langsung sholat wajib, qobliyah dulu. Qobliyah itu adalah litu'inu hudurul qalbi, untuk membantu menghadirkan hati kita ketika kita sholat wajib itu. Karena kehusuan itulah sebagai ruhul ibadah. Sholat khusyuk hudur qalbi, sholat tidak ada khusyuk sama dengan orang yang gak punya ruh. Jadi sholat, Allah menerima amal ibadah seseorang kalau amal ibadah itu dilakukan dengan jujur dan dilakukan dengan benar. Muhammad bin Abdul Bar mengatakan halakal khalqi bihirpaini, kebanyakan manusia itu binasa amal ibadahnya, artinya rusak amal ibadahnya, itu tidak punya pahala dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihirpaini, sebab 2 pekerjaan. Yang pertama, istighalu bin nafili wa tadyi'il faridah. Kita sibuk dengan yang sunnah-sunnah, tapi kita malas dan terasa berat untuk melaksanakan yang wajib-wajib. Karena kalau yang sunnah-sunnah itu jarang dilakukan orang, sehingga ada merasa keistimewaan kalau dilaksanakan, sehingga semangatlah nafsu kita itu untuk melaksanakan yang orang lain jarang melaksanakan.
Tetapi kalau yang wajib-wajib kan semua orang melaksanakan, jadi nggak ada istimewa, sehingga lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Contoh, orang boga hutang wajib bayar, laju aya nu minta sumbangan mena sedekah, ari mah sedekah sunnah. Sedangkan ieu hutang ieu geus jatuh tempo, pan wajib hukumna dibayar. Aya nu minta sumbangan, nyumbang boga hutang 1 juta. Begitu datang ada, ya Allah, orangnya guru atau orang yang kita malu kalau kita nggak nyumbang 2 juta, ada yang boga hutang 2 juta, kuduna makan kabayar, nyumbang ke pembangunan masjid 2 juta, itu mendahulukan sunnah daripada kewajiban. Wajib bayar hutang, sedekah mah sunnah. Nah, orang yang mendahulukan yang sunnah, mengemudiankan yang wajib, halakal khalqu, itulah amal ibadah orang itu umumnya yang hancur, rusak, artinya tidak punya pahala. Yang kedua, wa amalul jawarih bila muwasa'atil qalbi. Kita ibadah hanya dengan anggota badan kita, sementara kolbu kita kemana-mana. Kita ibadah, sholat, hati kita tuh nggak di situ. Ada di pasar, ada di jalan, ada di mana-mana. Nggak hadir di dalam sholat yang kita lakukan itu. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, wa kam min qaimin laisa lahu illa sar ail masaqqah wa ta'ab. Berapa banyak orang yang melaksanakan beribadah itu laisa lahu, dia tidak punya apa-apa dari ibadahnya itu. Wa kam min qaimin laisa lahu, berapa banyak orang yang beribadah laisa lahu, dia tidak punya apa-apa dari ibadah yang dia lakukan itu, illa sar, kecuali capek dan payah. Kenapa? Karena ibadahnya tadi itu hanya anggota, sementara qalbunya nggak hadir, nggak ada kehusuan. Atau yang kedua tadi, mementingkan yang sunnah, mengemudiankan yang wajib. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, man kanal fadailu ahammu ilaihi min adail faraidi bahwa magrurun. Barang siapa yang mengutamakan yang fadilah-fadilah, yang sunnah-sunnah, dia lebih mementingkan itu, tapi dia melalaikan yang wajib, maka orang itu tertipu. Di mana letak tertipunya? Kalau yang wajib itu kan Allah berikan pahala 70 kali lipat. 1 kali kewajiban yang kita lakukan dengan jujur dan benar, Allah berikan pahala 70 kali lipat. Sementara sunnah itu Allah beri pahala 1 sunnah yang 1 kebaikan. Nah, sehingga kalau kita lebih tertarik semangat melaksanakan yang sunnah, karena yang sunnah itu enggak umum dilakukan, sehingga merasa ada keistimewaan, kelebihan di situ, sehingga diri kita lebih utama dan lebih semangat melaksanakan yang sunnah daripada yang wajib. Disitulah kita tertipunya, itu seakan-akan dengan kita melaksanakan yang sunnah itu kita mendapatkan pahala yang banyak, meninggalkan kewajiban yang pahalanya banyak, padahal sunnah itu pahalanya sedikit. Nah, ketertipuannya kita itu tertipu di situ, seakan-akan kita melaksanakan yang sunnah berpahala dengan pahala yang banyak, padahal hakikatnya kita justru mendapatkan yang pahalanya sedikit, sementara yang pahalanya berlipat ganda kita tinggalkan, kita abaikan. Tertipunya di situ. Tara minhum man sagola bina wa pilil qiyam. Nah, ini al-qiyam wasyam wal haj wal umrah kulla amin. Sehingga banyak nih di antara kita ini, kita dalam kenyataan ini kita lihat, man sagola bina wa pilil qiyam, banyak orang yang rajin bangun malam, qiyamul lail, wasyam, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, wal haji tiap tahun. Padahal orang haji kan wajib sekali. Ini tiap tahun. Kenapa enggak ngeberangkatin orang lain aja?
pahalanya lebih gede daripada ngaberangkat orang lain. Dia mah aja sunnah, tapi dia memilih itu. Ada apa di situ? Nafsu. Apa nafsunya? Oh hebat, saya ada mau tahun haji nage. Pan kadinya lompat nangke. Lamun ngaberangkatkeun batur haji mah teu hebat, teu kanyahoan. Enggak 10 kali haji nage. Dan nya eta justru. Enggak biasa kali wajib ulang nasarakeun lamun boga dia berangkatkeun ka batur atau dulur lah berangkatkeun anu pun haji. Eta anu gede mah gitu. Wasyam wal haj wal umroh. Mugal tahun. Mudah-mudah Lailatul Qadar di ditu. Padahal loba dulur nu can umroh. Bagusan kana ngaberangkatkeun dulur nu umroh encan sekali sama sekali. Man sagola bina wapilil qiyam wasyam wal haj wal umroh kulla amin tiap tahun. Wa ma asbadzalika wa ghairu mutadarikin lima fataminhum, tapi dia mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wala mutahalilin, ini yang sering tertinggal. Wala mutahalilin, dia tidak minta halal atas kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Minta halal atas kezaliman kita yang kita lakukan kepada orang lain itu wajib hukumnya. Sementara kita melakukan yang sunnah-sunnah, baik itu puasa sunnah Senin Kemis, baik itu umroh tiap tahun yang sifatnya kita udah berkali-kali kan sifatnya sunnah. Kemudian qiyamul lail, sementara kita menzalimi orang, kita nggak minta halal. Ini orang yang tertipu. Maka semua qiyamul lail, puasa, haji, umroh nol, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia mengedepankan yang sunnah-sunnah, sementara untuk minta halal atas kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada orang, wajib hukumnya berarti dia itu mengedepankan sunnah, mengemudiankan yang wajib. Wala mutahalilin lima ladzi madimmatuhu minadzulumat wa tabiat wa madzaka illa li annahum la yarjuna madatilah. Orang yang seperti itu dia sudah bisa dipastikan bukan mencari keridhaan Allah, tapi dia mencari keridhaan diri. Ada rahasia diri di situ yang tersembunyi, yang kita nggak jelas, seakan-akan mah hebat bagus ibadah ke Allah, padahal kita itu sudah terjebak oleh nafsu. Hikmah yang ke-191, wallahu a'lam bishawab.